laksanakan setiap malam Jumat Pagi, ya. Jadi monggo ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan. Hendaklah sudah kita kolom dalam kalender kita, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita kemudian tidak istiqamah. Karena amaliyah yang oleh Allah dicintai adalah amal yang istiqamah. Ahabul amal ila Allah adwamuha wa iqalla. Amal yang paling Allah cinta adalah amal perbuatan yang mudawamah, amal perbuatan yang kontinu, amal perbuatan yang istiqamah. Wa iqalla walau sedikit, namun seperti hanya sholat tasbih 4 rakaat saja. Dan kita niatkan qiyamul lail. Kalau kita qiyamul lail ini sudah dianggap tahajud. Apabila kita tadi walaupun hanya sebentar kita sudah terlelap, ya, walaupun hanya terlelap tidur saja sebentar, itu sudah cukup. Itu namanya tahajud. Tahajud itu mereka bangkit dari tidur. Maka apabila tidak tidur, ya namanya sholat sunnah biasa, bukan tahajud. Tahajud itu harus kita upayakan walaupun hanya sebentar saja, terlelap saja, itu kita usahakan untuk tidur sejenak agar kita mendapatkan pahala yang besar dari amaliyah perbuatan yakni sholat tahajud. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyakuna asa takuna maqama mahmuda." Jadi fatahajjat, maka bertahajudlah kamu Muhammad, bangkitlah kamu Muhammad dari tidur. Nafilatan lak, yang merupakan ibadah tambahan buat kamu, ibadah nawafil, ibadah nafilah, ibadah tambahan dan ibadah fardu laka buat kamu Muhammad. Maka tahajud itu untuk Rasulullah wajib hukumnya, bagi kita sunnah saja. Artinya kalau Rasulullah itu tidak melaksanakannya seandainya, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kalau kita hanya sunnah, artinya kalau kita tidak tinggalkan, kita tidak mendapatkan dosa. Kalau kita lakukan, mendapatkan pahala. Kenapa kita lakukan tahajud? Asa ayyakuna, asa ayyab'atha rabbuka maqama mahmuda. Ayyab'athaka, asa ayyab'athaka rabbuka maqama mahmuda, agar Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat di kedudukan yang sangat terpuji, maqama mahmuda. Itu Allah janjikan kepada kita semua yang bertahajud, yang bangkit dari tidurnya. Makanya kita tidak harus banyak, tidak harus terlelap sampai lama, hanya sebentar saja. Yang penting kita terlelap tidur, kita sudah dianggap tahajud. Masya Allah, luar biasa. Ini kemuliaan yang pertama. Yang kedua, kita sholat tasbih. Di tasbih waktu itu menaturakan bahwa setiap rakaat kita membaca 75 tasbih. Al-Baqiyatus Shalihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, jadi ucapan yang paling utama adalah membaca Al-Baqiyatus Shalihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu setiap rakaat 75, sehingga kalau 4 rakaat kita baca 300 kali. Kata Rasulullah, ini sangat penting sekali kalau bisa kamu sholat tasbih itu setiap malam. Kalaupun kamu tidak mampu, maka tidak apa-apa seminggu sekali. Kalau ternyata kamu belum mampu, tidak apa-apa kamu sebulan sekali. Kalau ternyata kamu sebulan sekali tidak sempat barangkali, ya tidak apa-apa, setahun sekali saja. Kalau tidak setahun sekali, umpama kamu lupa, maka hendaklah kamu jangan sampai meninggalkan walaupun hanya seumur sekali. Itu sangat penting. Jangan sampai kita tidak pernah melakukan sholat tasbih. Ini adalah amal perbuatan ulama-ulama kita. Kita tafaul dengan ulama-ulama kita. Maka hadis tentang sholat tasbih ini bermacam-macam. Yang saya tahu ada 2 macam. Salah satu diantaranya yang tadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah Ibnu Abbas, yakni baca 75 kali itu yang 15 kali sebelum Fatihah.
Mubarak itu lain lagi, yang dibaca 15 kali itu setelah Fatihah. Sehingga nanti dulu istirahatnya ada bacaan lagi 10 kali ketika duduk istirahat. Jadi duduk antara sujud yang kedua dengan berdiri itu ada jalsatul istirahat, itu dibaca 10 kali. Itu sama saja, monggo silakan. Kalau di sini melaksanakan yang riwayat dari Abdullah bin Abbas, kemudian ada sebagian lagi kalau saya dulu di Lumajang itu yang memakai yang dari Ibnu Mubarak, yakni jalsatul istirahat dibaca 10 kali. Yang penting satu rakaat itu ada 75 kali kita baca tasbih. Kemudian yang ketiga, kita alhamdulillah kita termasuk memakmurkan malam Jumat. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa setiap ahlulillah, setiap ahli agama itu masing-masing punya hari yang dimuliakan. Orang-orang Nasrani memilih hari Ahad, dijadikan sebagai hari besar di mana mereka menghabiskan waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Sehingga kita lihat orang-orang Nasrani itu biasanya kalau hari Jumat itu toko-toko yang punya toko tutup, yang kerja di kantor tutup, yang sekolah libur, mereka semua datang ke gereja melaksanakan kebaktian, misa atau kebaktian begitu. Dan nanti saya penting mereka itu dari pagi sampai siang itu berhaleluya, mereka beribadah, ya tentu dengan kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Itu setiap hari hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu adalah hari besar buat mereka kaum Nasrani. Kemudian kalau orang Yahudi telah memilih untuk mereka yaitu hari Sabtu, Yaumus Sabat. Jadi hari Sabtu mereka ke tempat ibadah mereka namanya sinagog. Makanya orang Yahudi itu kalau hari Sabtu libur. Yang punya toko, tokonya tutup, ya. Yang punya kantor, kantornya tutup, mereka berbondong-bondong menuju tempat ibadah mereka. Karena hari itu adalah hari yang dibesarkan, diagungkan oleh mereka. Fahadanallah yawal Jum'ah. Kalau Allah memberikan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita hari Jumat. Jadi yang memilihkan kalau mereka itu memilih sendiri. Orang Nasrani, tokoh-tokoh mereka memilih hari Ahad, hari Minggu sebagai hari yang besar buat mereka. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari besar buat mereka. Nah, Allah tunjukkan kita hari Jumat. Ya, hadanallahu yaumul Jum'ah falana fa innana lana tabau, dan kita mengikutinya. Makanya alhamdulillah ini adalah hari yang Allah pilihkan untuk kita umat Islam. Hari Jumat adalah hari yang besar, disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Inna yawmal Jum'ati Sayyidul Ayyam wa idul fuqara wa idul masakin wa idul fuqara wa idul masakin. Hari Jumat adalah merupakan pemimpin dari hari-hari dalam satu minggu. Hari Jumat merupakan haji bagi orang-orang yang fakir, hari raya bagi orang-orang yang miskin. Ini adalah hari besar. Sehingga seharusnya di hari Jumat ini mereka libur untuk kegiatan-kegiatan duniawi. Kita fokus untuk kegiatan ukhrawi. Makanya dikatakan Jumat. Jumat itu artinya berkumpul. Yaumul jam'i wal liqa. Karena di hari ini adalah hari berkumpul, kita bertemu. Penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bertemu di hari Jumat. Mereka semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu menuju depan masjid. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah ghadat asyayatin bi rayatiha ila al-aswaq." Ketika sudah tiba hari Jumat, maka syaitan berbagi-bagi memancangkan benderanya. Mereka datang ke semuanya ke pasar-pasar. Ya. Kemudian
senantiasa membawa benderanya, mempengaruhi orang-orang di pasar untuk agar mereka itu enggan untuk datang ke masjid. Wa kanatil malaikatu yaqifuna abwabal masajid. Sementara para malaikat itu telah berada diam atau tinggal atau berdiri di depan masjid. Yaktubuna sa'atan, yaktubuna rajulan sa'atan wa rajulaini sa'atan. Para malaikat ini menulis orang-orang yang datang ke masjid satu persatu. Satu orang dicatat, dua orang dicatat. Jadi tinggal kita ikut siapa. Kalau kita kemudian ikut syaitan, berarti kita enggan untuk datang ke masjid, tidak memuliakan hari Jumat, justru kita lambat untuk datang ke masjid. Sementara kalau kita mengikuti syaitan, mengikuti malaikat, malaikat sudah siap dengan pulpennya, dengan penanya, dengan buku stambuknya untuk mencatat kita. Satu persatu di antara kita akan dicatat oleh para malaikat. Man raha yaumal jum'ah fi waqtil ula faka'annama qarraba masyaallah. Man raha yaumal ula faka'annama qarraba ba'iran. Apa onta itu apa bahasa Arabnya? Ba'iran. Barang siapa datang di waktu yang pertama, maka laksana dia berkorban seekor onta. Itu waktu yang pertama. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa kana qarraba baqaratan. Dan barang siapa datang waktu yang kedua, maka pahalanya laksana dia berkorban seekor sapi. Jadi kalau pertama tadi pahalanya sama dengan berkorban seekor onta. Onta itu sekarang ya harganya antara 40 sampai 50 juta, ya. Tempoh hari itu ada orang Semarang membunuh majikannya, ya karena dia membela diri sebenarnya, karena akan diperkosa atau apa, lalu dia membunuh majikan. Maka keluarganya ini menuntut, maka diputuskan oleh mahkamah di Saudi, yaitu dia itu apa? Dia itu dengan tebusan. Kalau dia harus dibunuh kan begitu harusnya, tapi boleh pakai tebusan. Dan tebusannya itu adalah 100 onta. Maka waktu itu Gubernur Ganjar Pranowo kemudian menghimpun dana dalam rangka menembus itu, yaitu 30 juta kali 100, jadi sekitar 3 M, 3 miliar itu sebagai ganti. Ternyata sana itu nggak maunya itu 11 M. Kalau harga onta waktu itu 30 juta. 30 juta kali 100 kali 3 M. Itu sudah dikumpulkan. Waktu itu sudah dapat 2 M lebih dikirimkan ke sana. Data terus akhirnya seperti apa? Kayaknya mereka akhirnya mau, yaitu memaafkan, kemudian menerima diah tersebut, yaitu sebanyak 100 onta dan dinominalkan menjadi 3 miliar. Itu harga onta. Makanya kalau kita datang hari Jumat itu sama dengan kita mendapatkan atau bersedekah seekor onta. Itu waktu yang pertama. Lalu yang kedua, kita berlaksana berkorban seekor sapi. Nah, sapi itu sudah paling bagus itu 20 juta. Ya. Kalau sapi sapi limusin itu sudah 20. Dia paling murah 15 sampai 20 juta. Wa man ra'a fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa pergi di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan. Barang siapa datang ke Jumatan di waktu yang ketiga, itu laksana berkorban seekor kambing. Lumayan kalau kambing merino, kambing apa namanya? Kambing sopas itu biasanya sampai 4 sampai 5 juta, lumayan. Itu waktu yang ketiga, laksana berkorban seekor kambing 5 juta. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa berangkat di hari Jumat di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan. Itu pahalanya sama dengan berkorban seekor ayam. Mun ayam jago, kalau ayam jago lumayan. Harganya antara 300 sampai 500 ribu, kan namanya lumayan. Wa man ra'a
khamisah, dan barang siapa datang di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, barang siapa datang di hari Jumat waktu yang kelima, itu pahalanya sama dengan berkorban sebutir telur. Lumayan kalau kampung bisa sampai 5.000 buat jam. Nah, level cuma 2 aja. Itu waktu yang kelima. Wa man raha wal khatib yasqutu 'ala al-minbar rufi'atil aqla wa jafatis suhuf wa kanatil malaikatu yadrun 'ala al-minbar. Dan barang siapa datang di hari Jumat sementara khatib sudah beranjak ke mimbar, maka pulpen telah diangkat dan lembaran sudah ditutup, telah kering. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, pulpen telah diangkat dan pena pena telah diangkat dan lempiran sudah kering, artinya sudah ditutup, nggak ada catatan pahala sholat Jumat. Kenapa? Malaikat semuanya yad'una 'alal mimbar, mereka dekat ke mimbar, yastami'una dzikra, dan mereka mendengarkan khutbah yang dibaca oleh khatib. Jadi kalau sudah khatib membaca khutbah ini, malaikat semuanya mendengar, tidak satupun mereka beraktivitas untuk mencatat. Makanya dengan datanya terlambat sudah tidak ada tulisan tadi. Lacanya tanya bertanya, lacen waktu yang pertama itu kapan, Gus? Ya, waktu Jumat itu kalau kita mandi ya, karena ada kata Rasulullah kan begini, man ghassala wa ghtasala yaumal jum'ah wa bakara wa ibtakar thumma dana 'alal mimbar kana kanatil khutbatu yakhtu ila al-masajid kasiyah bisanatin wa qiyam bisanatin wa dzalika Allah yasir. Jadi yang diartikan artinya man ghassala wa ghtasala, barang siapa mandi dan terpaksa mandi. Kalau iltasala itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa sharafnya kan mutawa'ah, artinya mutawa'ah itu sesuatu yang mengikuti dari satu perbuatan, sebuah keniscayaan, seperti kasartu sujaja fatakassar, aku pecahkan kaca lalu dia jadi pecah. Kenapa jadi pecah? Karena saya pecahkan, maka dia jadi pecah. Jadi ada ghassala, ada iltasala. Kalau ghassala ya mandi biasa, kalau iltasala itu mandi ya karena ada sebab, apa malam harinya berkumpul sama istri atau apa, ya pokoknya dia apa orang perempuan itu habis suci dari haid umpama, lalu dia mandi, namanya iktisal. Gak apa-apa, apa saja, yang penting barang siapa mandi dan terpaksa mandi di hari Jumat, wabakar dan berpagi-pagi, wabtakar dan berpagi-pagi ke masjid, ke masjid, wadana 'alal mimbar, kemudian nanti setelah itu dia mendekat dengan mimbar, wa ansat, dan kemudian mendengarkan khutbah, kanatil khutbah yahtuha ilal masjid kasiyah sanatin wa qiyam sanatin. Maka satu langkah yang dia lakukan ketika datang ke masjid, kanatil khutbah yahtuha ilal masjid, jadi maka satu langkah saja yang mereka langkahkan datang ke masjid itu kasiyah sanatin wa qiyam sanatin, itu sama pahalanya dengan puasa 1 tahun dan qiyam 1 tahun. Wadali kalau bayar sedar itu amat mudah bagi Allah. Artinya satu langkah saja itu sama dengan puasa 1 tahun. Kalau memang kita mandinya itu di hari Jumat karena hormat di hari Jumat, karena ingin mendapatkan pahala, lalu dia mandinya memang persiapan untuk datang ke Jumatan, karena dia ada kata-kata wadana 'alal mimbar wa ansat, dia datang ke mimbar kemudian mendengarkan khutbah, begitu. Itu pahalanya ketika langkah kita 1 langkah saja itu sama dengan puasa 1 tahun dan qiyam 1 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu mandinya kapan? Itu mandinya sejak fajar terbit. Mulai subuh jenengan sudah disunahkan untuk mandi. Nah, waktu yang pertama itu ya kita hitung mulai dari fajar terbit, mulai subuh sampai nanti imam naik di atas mimbar jam setengah 12. Ya, jadi jam setengah 4 sampai jam setengah 12. Maka waktu yang pertama itu berarti jam setengah 4 atau jam 4 ya, jam 4 tadi jam 4 lebih mana lagi.
Itu waktu yang pertama. Jadi pahalanya sama dengan berkorban seekor onta 30 juta, 40 juta itu ketika datang dari Jumat itu di hari dari jam setengah 4 sampai jam 7. Demikian teman-teman. Kadang-kadang awal dewa ini udah Jumatan jam itu mereka kan kok senewan. Wah itu karena keutang itu Jumatan ayam ini. Padahal itu masya Allah pahalanya luar biasa. Yang ingin menghaji dan mengkarigo berangkat di Jumat itu jam 8, jam 7 itu paling awal jam 8 karena ada tempat. Dari jam 8, jam 9 sudah penuh sudah. Kalau jam 9 kita datang sudah ada tempat di masjid, masih di luar. Masya Allah. Kalau kita jam 9 berangkat kita katakan berada di mana? Kalau semua dikurungin, kalau mereka hari Jumat itu ya sudah himuna. Mereka berdesak-desakan. Kemudian mereka pakai obor, pakai api, pakai obor. Kenapa? Waktunya masih gelap. Itu berangkat ke Jumatan itu. Kalau kita kan waktu gelap-gelap pakai motor itu kalau ke pasar kan gitu. Kalau ke masjid kan enggak. Nunggu sampai kiroat betul. Nah kira saya tenang-tenang mau saya lakukan isi, ngopi isi. Salatu salam harus mu'alik pakai saat, pakai atus. Itu makanya akhirnya seimbang khutbah saat peristiwa ojo dan sama ganjaran aja dengan. Malah kadang-kadang sekolah budak khutbah lo, seteru momen. Iku boleh berkat segala negeri, negeri buat negeri. Kalau beda nih. Kalau sebenarnya kalau udah beda. Karena dengan kos yang pertama itu dapat pahala sama dengan berkorban seekor onta. Waktu yang kedua jam 7 sampai jam setengah 9 itu sama dengan sapi 20 juta, 15 sampai 20 juta itu pahalanya. Jam 8 sampai jam setengah 9. Ini beruntung orang yang tukang cleaning service nih, yang tukang benahi ini bersihkan masjid, mereka sudah datang biar jam setengah 9 itu pahalanya sama dengan berkorban seekor sapi, lumayan. Ya. Kalau yang enggak nyapu-nyapu kadang-kadang ya itu nunggu sampai koma. Kadang-kadang betul koma. Masya Allah. Kadang-kadang setiap di situ sing adu-adu, sing jadi masjid malah pak kari-kari itu boleh. Masya Allah. Ini mungkin kayak pulau tapi mungkin kapan kita miliki kok sama. Kemudian waktu yang ketiga dari jam setengah 9 sampai jam 10, ya, jam 10 itu pahalanya sama dengan berkorban seekor kambing sama jam 10 budal, ekor kambing lumayan. Kalau sedekah 5 juta. Kambing itu nek sing apik moreno karo sopas itu sampai 5 juta nih. Lumayan jam 10. Kalau jenengan berangkat waktu yang keempat jam 10 sampai jam setengah 11 itu sama dengan korban seekor ayam. Ayam jago lumayan masih 300.000 insyaallah. Dan kalau sudah jam setengah 11 sampai jam setengah 12 itu sama dengan berkorban telur, sama dengan berkorban 5.000 rupiah. Ya mereka itu pakai baju-baju yang bagus, kemudian mereka pakai aroma, wangian dan segala macam, hanya semata-mata ingin mengikuti misa, mengikuti kebaktian yang ada di gereja. Mereka datang di sana itu walaupun hanya seperti itu. Kalau mereka bersemangat sekali. Kenapa kita yang oleh Allah dikasih tahu? Kalau kajian di paling semangat terus ngata kita ada bersemangat. Malah kadang-kadang kita waktu ada malah tambah aktif. Dan kalau kan dari kebun gitu. Sama ada itu mau malah blok dulu itu, masuk pun malah kan betul. Masya Allah. Alasannya ngarep ya Allah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman dalam Al-Quran, "Idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Ketika sudah dipanggil saatnya salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kamu untuk zikir kepada Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik buat kalian apabila kamu mengerti. Jadi tinggalkan jual beli. Kalau kita masih Jumatan sudah ada kita nggak mau berangkat, maka hasil pekerjaan kita adalah haram. Itu sepakat para ulama dulu. Yang tidak seorang pun imam yang menghalalkan, semuanya mengharamkan. Yaitu hasil pekerjaan di waktu kita melaksanakan sholat.
siang-siang. Kalau kita kan siang-siangan, kalau mereka pagi-pagian. Masih subuh, masih pagi-pagi, masih petang itu sudah berangkat pakai oncos segala macam, berangkat ke Jumat. Masya Allah. Nah, mereka bersemangat karena sudah tahu begitu banyak, begitu besar pahalanya orang yang berpatukan ke Jumatan. Nah, orang Kristen jangan merasa kalah dengan mereka. Orang Yahudi juga begitu, di hari Sabtu mereka memuliakan hari yang namanya mereka agungkan di hari Sabtu. Mereka datang ke sinagog, ya anak cucunya semuanya dibawa, mereka merintih. Di sana ada tembok ratapan kan begitu ya. Biasanya ada Yahudi itu ada begitu itu, ada tembok ratapan. Sehingga mereka itu di hari Sabtu meratap kepada Tuhan mereka. Lah kita ini oleh Allah dikasih waktu yang sangat mulia, hari Jumat luar biasa. Yang kata Rasulullah, inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yasallallahu ta'ala syai'an ila tawiyah. Sebenarnya bagi Allah itu ada di hari Jumat itu ada satu saat yang mustajabah, ada saat yang istimewa. Ya, doa ya apa waktu yang mustajabah. Tidak seorang pun di antara orang yang beriman kepada Allah meminta di waktu tersebut sesuatu kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Di waktu itu kita memohon kepada Allah, apapun yang kita minta oleh Allah pasti dikabulkan. Lalu kapan Allah rahasiakan itu? Yang penting di hari Jumat. Sehingga ulama-ulama kita dulu dari malam Jumat ini sudah mulai mengumpulkan banyak kebaikan. Malam Jumat baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal, sedekah juga. Kemudian malam harinya baca sholawat, ya kita laksanakan sholat tasbih dan seterusnya. Pagi harinya juga begitu, kita bersih-bersih mulai dari mandi sampai potong kuku, potong rambut, ya cuci-cuci pakaian segala macam, kita bersih-bersih rumah, bersih masjid segala macam. Ya nanti siang harinya kita datang ke masjid untuk mendengar khutbah, melaksanakan sholat Jumat. Nanti batal asalnya kita baca sholawat 80 kali. Yang kata Rasulullah, barang siapa baca sholawat ummi, sholawat 80 kali, maka akan dihapus dosa selama 80 tahun. Itu waktu sore. Sehingga dari malam sampai sore itu tidak ada waktu nganggur, semuanya ada kegiatan. Ya, ini hari Jumat harusnya seperti itu. Malah kadang-kadang kita melaksanakan satu amaliyah kegiatan yang duniawi kan dilaksanakan di hari Jumat, sehingga mengganggu terhadap kegiatan Jumat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau bisa hari Jumat itu adalah hari untuk akhirat. Silahkan kita bekerja 6 hari, silahkan banting tulang peras keringat ya untuk kepentingan dunia. Tapi hari Jumat ini adalah hari akhirat. Bagaimana kita mengumpulkan banyak kebaikan. Sehingga kata Imam Haddad mengatakan dalam sebuah maqalah, alaika bitaktsirin niyah. Hendaklah kamu memperbanyak niat. Fa inna likulli niyatin thawabun kamil, karena sesungguhnya bagi niat satu niat saja itu ada pahala yang sempurna. Sehingga beliau mencontohkan di hari Jumat itu beliau Imam Haddad yang tadi rotibnya kita baca itu namanya Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Itu beliau dalam kitab apa itu? Kasbul kalau nggak salah itu mengatakan alaika bitaktsirin niyah, hendaklah kamu memperbanyak niat. Fa inna likulli niyatin thawabun kamil, karena setiap niat yang kita cadangkan dalam hati ada pahala yang besar. Itu niatnya saja Allah kasih pahala yang sempurna. Sehingga beliau mencontohkan ketika hari Jumat itu kita jangan cuma satu niat saja untuk sholat Jumat. Paling tidak beliau ini mencanangkan ada 12 niatan dalam hatinya. Yang pertama kita kumpulkan banyak kebaikan, ya kita niat bersedekah untuk orang tua sudah wafat, untuk orang yang sudah masih ada. Kemudian kita perbanyak, kita niatkan memperbanyak amal ibadah, ya sedekah, ya baca Al-Quran, ya baca sholawat, ya baca zikir. Dan kita silaturahim kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua, ya memohonkan ampun untuk orang yang sudah wafat dan seterusnya. Kita ziarah ke rumah guru dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berpagi-pagi datang ke Jumat. Yang ketiga, kita niatkan i'tikaf dalam masjid. Yang keempat, kita niat membaca Al-Quran. Ya, kita niat dari rumah sudah nanti sampai masjid kita baca Al-Quran. Paling tidak surat Al-Kahfi kita baca. Yang kata Rasulullah, barang siapa baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah terangi 1 minggu ke depan sampai hari yang akan datang. Itu Allah terangi. Allah Allahu min yaumil Jum'ah ila yaumil Jum'ah al-Qama'ala. Jadi orang yang baca surat Kahfi itu di hari Jumat Allah terangi selama 1 minggu
kita niatkan juga dari rumah sudah kita niat nanti baca surat Al-Kahfi. Kemudian kita niat silaturahim yang kelima, karena nanti akan berkumpul orang yang jauh yang dekat, yang miskin yang kaya, pejabat dan rakyat, ya, yang alim yang bodoh, semuanya kumpul jadi satu. Penduduk langit penduduk bumi semuanya berkumpul di hari itu. Kita niat silaturahim. Kemudian yang keenam, kita niatkan apa? Cari ilmu dengan apa? Mendengarkan khutbah yang dibaca oleh khatib. Yang ketujuh niat lagi apa? Kita berzikir, mendoakan orang tua kita, mendoakan anak-anak kita, keluarga kita. Bahkan disebutkan barang siapa baca musabba'at, ya, Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Falaq, An-Nas, surat Ikhlas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, ya. Jadi surat Fatihah, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu 4 surat itu masing-masing 7 kali. Kemudian diakhiri dengan doa, Allahumma ya Rabbi ya Hamid ya Rabbi ya Rabbi, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, tidak hanya rezeki yang hisiah, tapi juga yang maknawiyah. Artinya tidak hanya rezeki yang nampak kelihatan oleh mata, berupa rezeki sehat, berupa rezeki berupa uang, umpamanya hasil perniagaan kita semakin beruntung, pertanian kita semakin bagus. Bukan hanya itu saja, tapi juga rezeki yang maknawiyah. Apa? Kita bisa bersemangat datang ke Jumat, kita bersemangat baca Al-Quran, kita bersemangat untuk mengikuti majelis ta'lim. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu namanya rahmat kasih sayang dari Allah. Yang tasur bi rahmati man yasha. Allah hanya mengistimewakan rahmatnya hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja, tidak semua orang. Allah pilihkan. Allah pilih orang-orang yang istimewa, yang Allah kasih rahmat, sehingga dalam hatinya ada rezeki, ada pemberian dari Allah yang tidak nampak kasat mata, tapi yang dia akan bisa merasakan betapa dia bersemangat, semakin ikhlas, ya, semakin berlama-lama dia senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan anugerah dari Allah. Para jamaah hormati, dan masih banyak lagi niatan seperti itu, sehingga beliau bahkan suka mencontohkan ini. Dulu ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, itu ada seekor binatang, itu kemudian membantu mengambil air, menyemprotkan, memadamkan, terus serta memadamkan kobaran api Raja Namrud. Karena konon itu 3 malam itu berkobar di alun-alun. Ternyata Nabi Ibrahim tidak sedikit pun yang lecet maupun terbakar. Bahkan merasa dingin Nabi Ibrahim di dalam hati tersebut. Ada seekor binatang, beberapa ekor binatang yang kemudian serta memadamkan, namanya katak. Lalu oleh Allah dikatakan begini, katak, kamu loh, kok kecil seperti itu ngambil air, apa bisa? Apa bisa terus serta memadamkan kobaran api yang begitu besar? Ya, kok kamu kecil kayak gitu? Sapiro, air yang kau semprotkan tidak mungkin akan bisa memadamkan. Apa kata yang menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Rabbi, hada qadru wus'i ala ifha'i nari Ibrahim. Ya Allah, ini hanya kemampuan kami untuk terus serta memadamkan kobaran api Nabi Ibrahim. Kita hanya supaya kau tahu saja kami di pihak yang mana. Di pihak orang yang mensyukuri Nabi Ibrahim dibakar, apakah termasuk orang yang menyayangkan karena Nabi Ibrahim itu dibakar. Itu hanya niatnya saja. Maka kemudian dalam syariat kita tidak boleh membunuh kata, kita tidak boleh menyiksa kata. Ya. Berbeda dengan tokek maupun cicak, itu termasuk salah satu hewan fawasik yang disunahkan kita untuk membunuhnya. Kenapa? Ternyata konon dulu ketika ada kobaran api, ternyata dia malah mengumpulkan angin, ikut meniup, semakin besar, walaupun dia kecil. Tapi niatnya dia kan ikut membesarkan kobaran api itu, sehingga kita disunahkan untuk membunuh cicak. Itu tergantung dari niatnya. Makanya Bapak Stoyo ini mari kita tata niat kita sebelum kita berangkat, sebelum kita beraktivitas, adalah kita tata niat kita. Termasuk dalam ini Bapak Stoyo tidak hanya niat untuk mengikuti sholat tasbih, tapi juga untuk niat belajar cari ilmu. Karena kalau tidak salah saya pernah mendengar
kamu mencari tidak mengganggu terhadap ibadah. Boleh ilmu apa usah kuatir, tapi cuma sampai ilmu mau lewat boleh ilmu itu sampai ganggu nang ibadah. Kita mau belajar ilmu pengajian sampai malam, ternyata malam subuhnya jam 9 pagi. Sampai kita belajar pengajian sampai jam 2 malam. Ujung-ujungnya malah subuhnya malah ketinggalan malah sholat rumahnya. Ini namanya ngaji yang mengganggu terhadap ibadah. Jadi kalau bisa jangan, ya kita ngaji juga kita jaga ibadah kita. Dengan mengaji itu justru semakin semangat kita beribadah kepada Allah. Dan juga sebaliknya, wa'budullaha ibadatan la tadurru biha ilman. La tadurru biha ya, la tadurru biha ilman. Jadi beribadahlah kamu kepada Allah dengan bentuk ibadah yang sekiranya ibadah itu tidak mengganggu terhadap ilmu. Mau silakan jangan mau zikir, mau baca roti, mau baca manakib, mau apa saja bersolawatan, beribadah kepada Allah, zikir, tapi jangan sampai kau lupakan untuk mencari ilmu. Maka malam hari ini angka luar biasanya kita juga berzikir kepada Allah pun kita dikasih waktu untuk menyampaikan ilmu. Maka dua-duanya kita insya Allah akan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwa kita beribadah pun juga kita mencari ilmu. Jangan sampai kita hanya ibadah saja merugikan terhadap kesempatan kita mencari ilmu, dan jangan pula kita hanya mencari ilmu saja kemudian merugikan atau merugikan terhadap ibadah kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya ngaji nggih, ibadah oke. Jadi dua-duanya harus kita sama-sama kita raih. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya hanya ini bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang berkenan, utamanya di hari Jumat. Ini memang luar biasa. Paling tidak monggo Pak Mustahil jangan sampai kita kalah semangat dengan mereka yang di luar Islam. Kalau orang Yahudi saja ya di hari Sabtu fokus untuk datang ke sinagog. Kalau orang Nasrani saja hari Minggu mereka datang kebaktian bersama anak cucunya datang ke gereja. Lalu kita oleh Allah dipilihkan hari yang sangat istimewa, hari Jumat. Kenapa kita tidak bersemangat? Berarti kita kalah dengan semangat mereka. Alhamdulillah. Nah, itu kami saya kira sedikit tadi sudah kami sampaikan, dan akan memacu semangat kita agar kita besok akan lebih berubah lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya Allah, amin. Dan kita akan untuk kalau kita selama ini mungkin hanya tawar saja, dan kita tingkatkan bagaimana kita besok berusaha untuk meraih ayat. Kalau ayatnya sudah bisa, bagaimana kita dari kambing dan seterusnya sampai yang pertama bahwa kita datang ke Jumat yang pagi-pagi betul itu pahalanya sama dengan berkorban seekor unta. Saya kira itu